Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran sangat kritis ketika membicarakan tentang kaum Yahudi. Mereka dipandang sebagai kaum yang paling kental permusuhannya terhadap umat Islam. Di dalam bahasa Arab, terutama di dalam Al-Quran, terdapat dua pengertian yang berbeda, yaitu antara Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel berkaitan dengan orang-orang Israel sebagaimana yang ada di dalam Bible. Sedangkan Yahud berarti orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam Al-Quran, kata Yahud kadang diungkapkan dengan kata-kata al-Yahud. Sering juga digunakan dengan tambahan huruf ya di akhir kalimatnya menjadi al-Yahudi, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 113 yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 113. Pada awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi belum melakukan tindakan kekerasan. Bahkan sebagian dari mereka bersaksi dan beriman atas risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah komunitas Yahudi di Makkah kala itu tidak begitu banyak, hanya beberapa orang saja yang bermukim. Dan adapun hubungan Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika awal hijrah juga terjalin dengan baik. Lalu apakah yang menjadi alasan kenapa Yahudi sangat membenci Islam? Berikut ini sedikit informasi tentang itu. Konflik yang terus memanas antara Yahudi dan Islam membuat orang banyak bertanya-tanya, kenapa Yahudi begitu membenci Islam? Beragam pendapat mengenai alasan kenapa Yahudi membenci Islam sudah beredar luas di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media-media sosial. Pada dasarnya, timbulnya api permusuhan antara umat Islam dan Yahudi lebih didominasi oleh faktor ekonomi dan politik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sejak awal kedatangan Islam di Madinah. Mereka tidak memperlihatkan permusuhan terhadap umat Islam. Bahkan Yahudi sangat mengharapkan kedatangan Rasul di Madinah untuk dapat bergabung dengan Yahudi. Sebab kala itu bagi Yahudi, ajaran Rasul yang diserukan sama dengan ajaran-ajaran Yahudi. Karena itu, Yahudi berencana ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah agar Rasulullah dimasukkan ke dalam agama Yahudi. Karena mereka sangat berkeyakinan bila petunjuk itu hanya ada dalam agama Yahudi, seperti halnya orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam agama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun paham betul bahwa wilayah Madinah merupakan daerah yang majmuk. Melihat hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menata hubungan
antar golongan dalam lini kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian tertulis atau piagam yang menitik beratkan pada aspek persatuan antara kaum muslimin dan Yahudi, menjamin kebebasan beragama untuk semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban dalam lingkup kehidupan sosial, agama, dan politik, menciptakan perdamaian dan pertahanan, dan juga memberikan wewenang kepada Rasul untuk menengahi serta memutuskan segala perselisihan dan perbedaan pendapat. Akan tetapi setelah perang Badar terjadi, maka perjanjian yang dibangun di atas dasar toleransi itu tidak berlangsung lama. Untuk pertama kalinya itulah Yahudi berselisih dengan umat Islam. Pengkhianatan orang-orang Yahudi tersebut, terutama dari Bani Quraisyah, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk mengusir mereka dari kota Madinah. Namun Madinah tetap menjadi tempat terbuka bagi orang Yahudi yang tidak terlibat dalam konflik. Pertikaian itu kemudian berlanjut, tidak hanya terbatas pada era baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pertikaian itu juga berlanjut pada era Khulafaur Rasyidin, seperti yang terjadi pada era Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang pada saat itu gerakan dilancarkan oleh Abdullah ibnu Saba yang menimbulkan fitnah besar antar kaum muslimin. Tatkala kita membuka kembali lembaran sejarah orang-orang Yahudi yang suka sekali membantah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kebaikan dan menuju jalan yang benar, nampak sekali sikap arogan dan kerasnya hati mereka. Rasa benci mereka terhadap umat Islam tidak pernah padam sampai kapanpun. Mereka tidak akan pernah rela kepada umat Islam hingga umat Islam mau mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.